Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Slami Maliki. Saya di sini akan mempresentasikan CLO 3 kalkulus. Mari kita mulai. Oke, di sini kita ke nomor 1, yaitu diberikan fungsi fx x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat plus 24x plus 2. Lalu tentukan domain fungsi fx. Domainnya adalah x bilangan real, Lalu hitunglah f-1 sampai f6. Caranya dengan cara ini, x-nya diganti dengan min 1. Jadi min 1 pangkat 3 dikurangi 9x, 9 dikali min 1 kuadrat ditambah 24 dikali min 1 plus 2, yaitu hasilnya min 32 dan sama dengan yang seterusnya. Kemudian soal selanjutnya, hitunglah turunan f1 turunan 1 f min 1 sampai dengan turunan f1 turunan 1 derivatif 1 f6. Kemudian derivatif satunya adalah 3x kuadrat dikurangi 18x plus 24. Sama caranya, min 1 disiniin 3 dikali min 1 kuadrat dikurangi 18 dikali min 1 ditambah 24, hasilnya 45. Sama dengan yang selanjutnya. Kemudian hitunglah derivatif 2 f min 1 sampai derivatif 2 f 6, yaitu derivatif 2 f x-nya adalah 6x dikurangi 18. Caranya sama, min 1-nya disiniin 6 dikali min 1 dikurangi 18, yaitu min 24. Caranya sama yang lainnya juga. Soal selanjutnya adalah carilah interval turunan fx turunan ke 1 derivatif 1 fx lebih dari 0 atau positif, dan turunan 1 atau derivatif 1 fx kurang dari 0 atau negatif. Nah, untuk mencari interval di mana turunan fx bernilai positif atau negatif ya, mencarinya itu perlu mencari nilai-nilai x di mana fx bernilai 0 atau tidak terdefinisi, dimana kita tahu ya nilai f bernilai 0 menyelesaikannya dengan persamaan ini ya, dari sini turunan 1 derivatif 1 3x kuadrat dikurangi 18x plus 24 dengan cara menggunakan rumus-rumus penyelesaian persamaan kuadratik. Rumusnya adalah seperti ini ya, dibagi 2, min b plus min akar b kuadrat dikurangi 4 AC dibagi 2A, dengan A nya itu adalah 3 ya, A nya itu adalah 3, B nya adalah min 18, dan C nya itu 24. Dengan rumus tadi didapatkanlah hasilnya ya. Dapatkanlah ya, turunan fx bernilai 0 adalah di x sama dengan 3 dan x sama dengan 6 gitu. X sama dengan 3 dan x sama dengan 6 di sini. Selanjutnya perlu mencari nilai-nilai x di mana turunan fx tidak terdefinisi. Dalam kasus ini, f turunan fx tidak terdefinisi jika x adalah nilai yang membuat pangkat 2x negatif. Karena x tidak boleh bernilai negatif, maka fx tidak terdefinisi jika x-nya kurang dari 0 gitu. Jadi interval di mana turunan fx bernilai positif adalah 0,3 dan 6, hingga positif hingga ya. Sedangkan untuk lebih dari 0 atau positif. Sedangkan untuk turunan fx kurang dari 0 atau negatif adalah 3,6. Oke. Kemudian carilah interval turunan fx turunan 2fx lebih dari 0 atau positif, dan turunan 2fx kurang dari 0 atau negatif. Nah, untuk mencari interval di mana fungsi kedua turunan fx bernilai positif atau negatif, dapat menyelesaikannya dengan persamaan yang ini ya. 6x kurangi 18 sama dengan 0. 6x kurangi 18. Nah, persamaan ini dapat diselesaikan dengan cara menambahkan 18-nya pada sisi persamaan, sehingga diperoleh 6x sama dengan 18. 6x sama dengan 18. Kemudian dapat membagi kedua sisi persamaan dengan 6 untuk mendapatkan nilai x sama dengan 3. Nah, dengan demikian interval di mana
turunan 2 fx bernilai negatif atau kurang dari 0 adalah minus tah hingga, 3, dan interval untuk turunan 2 fx lebih dari 0 atau positif adalah 3, positif tah hingga. Oke. Kemudian carilah titik stasioner dari fx ya. Untuk mencari titik stasioner dari suatu fungsi, kita harus mencari titik-titik di mana turunan fungsi tersebut bernilai 0 ya. Bernilai 0. Turunan dari fx sama dengan x3 x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 24x plus 2 adalah kan ini ya 3x kuadrat dikurangi 18x plus 24 nya. Kita harus mencari titik di mana fx turunan fx nya itu sama dengan turunan 1 fx nya itu sama dengan 0 ya. Jadi 3x kuadrat dikurangi 18x plus 24 sama dengan 0 gitu ya. Nah, dengan menggunakan rumus akar-akar kuadrat, kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut ya sebagai kayak gini, kayak yang 18 ya, x nya sama dengan 18 plus min akar 18 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali 24 terus dibagi 2 dikali 3 gitu. Lalu dihasilkanlah x nya sama dengan 18, x nya sama dengan 18 plus min 15 dibagi 6. Jadi x nya itu 3. Jadi x nya itu 3 dan x nya min 3. Jadi titik stasionernya x3 dan x min 3 gitu. Kemudian kan carilah semua titik singular dari fx. Nah, untuk mencari titik singular dari fx dari suatu fungsi ya, kita perlu mencari titik-titik di mana fungsi tersebut tidak lagi didefinisikan atau tidak lagi kontinu. Titik inilah yang disebut singular. Dalam kasus ini ya kita akan mencari titik singular dari fungsi ini ya, x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat plus 24x plus 2 gitu. Nah, turunan dari fungsi fx ini ya, yang tadi aku sebutkan, titik-titik di mana turunan fungsi tidak terdefinisikan atau tidak lagi kontinu adalah di x sama dengan 0 dan x sama dengan 6. Oleh karena itulah titik singular dari fx dari fungsi fx tadi ya, ini adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 6. Kemudian carilah semua titik ekstrim dari fx ya. Untuk mencari titik ekstrim dari fungsi tadi ya, yang fx ini x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat plus 24x plus 2. Pertama-tama kita perlu mencari turunan dari fungsi tersebut, yaitu turunannya ini 3x kuadrat plus dikurangi 18x plus ditambah 24. Nah, kemudian kita perlu mencari nilai-nilai x di mana fx itu sama dengan 0. Nilai-nilai x tersebut merupakan titik di mana turunan fungsi tersebut mencapai nilai maksimum atau minimum gitu ya. Untuk mencari nilai-nilai x tersebut kita perlu menyelesaikan persamaan fx sama dengan 0 gitu. Dengan cara menggunakan sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Persamaan tersebut dapat disusun ya 3x kuadrat dikurangi 18x ditambah 24 sama dengan 0. Dengan menggunakan sifat akar persamaan kuadrat tadilah kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut dengan x sama dengan 2 dan x sama dengan 6. Nah, nilai-nilai x tersebut merupakan titik ekstrim dari fungsi fx. Selanjutnya kita perlu menentukan jenis titik ekstrim tersebut. Untuk menentukan jenis titik ekstrim, kita perlu mengecek nilai turunan 2fx di setiap titik ekstrim. Jika turunan 2fx lebih dari 0, maka titik tersebut adalah titik minimum. Dan jika fx-nya turunan 2fx kurang dari 0, maka titik tersebut nilai maksimum. Nah, jadi titik minimumnya adalah x sama dengan 2, dan untuk maksimumnya di titik x sama dengan 6. Kemudian kita akan kita disuruh sketsakan grafiknya. Ini dia grafiknya untuk turunan fx ini ya. Untuk nilai fungsi fx ya. Sketsakan grafik sama dengan
fx ya. Ini grafiknya. Kemudian ini untuk nomor 2 ya. Fungsi fx sin 2x dikurangi v per 2 ya, bagi 2. Kurang lebih sama ya dengan caranya dengan nomor 1 tadi. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama dengan cara yang nomor 1 tadi ya. Kemudian kita disuruh juga sketsakan grafiknya. Sketsakan grafiknya ya. Ini kita sketsakan grafiknya ya, kurang lebih sama. Ini yang 2. Kemudian kita disuruh soalnya sketsakan grafik Y sama dengan fx, dan ini adalah grafiknya. Oke, terima kasih telah menyimak. Kemudian akan dilanjutkan untuk nomor 3 dan 4-nya oleh teman saya yang bernama Farhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Syahputra dengan NIM 1304221101 dari kelas IF 4601.1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas CLO2 melanjutkan dari teman saya. Saya akan menjelaskan nomor 3 dan 4. Nomor 3. Diberikan fungsi fx sama dengan ln 4x plus 1. Pertama, tentukan domain fungsi fx ln 4x plus 1. Domain untuk fungsi fx ln 4x plus 1 adalah x lebih besar dari min 1/4. Kemudian hitunglah f0 hingga f6 untuk fx sama dengan ln 4x plus 1. Untuk f0 mendapatkan hasil 0, untuk f1 mendapatkan hasil 1,6, untuk f2 mendapatkan hasil 2,2, untuk f3 mendapatkan hasil 2,5, untuk f4 mendapatkan hasil 2,8, untuk f5 mendapatkan hasil 3, dan untuk f6 mendapatkan hasil 3,2. Hitunglah f aksen 0 hingga f aksen 6 untuk f aksen x sama dengan 4/4x plus 1. Untuk f aksen 0 mendapatkan hasil 4, untuk f aksen 1 mendapatkan hasil 0,8, untuk f aksen 2 mendapatkan hasil 0,45, untuk f aksen 3 mendapatkan hasil 0,3, untuk f aksen 4 mendapatkan hasil 0,24, untuk f aksen 5 mendapatkan 0,2, dan f aksen 6 mendapatkan 0,16. Kemudian hitunglah f double aksen 0 hingga f double aksen 6. Untuk f double aksen x sama dengan min 16/4x plus 1 kuadrat. Untuk f double aksen 0 mendapatkan hasil min 16, untuk f double aksen 1 mendapatkan hasil min 0,64, untuk f double aksen 2 mendapatkan min 0,1975, untuk f double aksen 3 mendapatkan 0,0946, untuk f double aksen 4 mendapatkan hasil min 0,055, untuk f double aksen 5 mendapatkan hasil min 0,036, dan untuk f double aksen 6 mendapatkan hasil 0,0256. Kemudian carilah interval di mana f aksen x lebih besar dari 0 dan interval di mana f aksen x kurang dari 0. Untuk f aksen x sama dengan 4/4x plus 1. Maka jika f aksen x lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Maka tidak dapat ditentukan atau tidak ada interval f aksen x lebih besar dari 0 dan f aksen x kurang dari 0. Kemudian carilah interval di mana f
double aksen X lebih besar dari 0 dan interval di mana f double aksen X kurang dari 0. Untuk f double aksen X sama dengan 16/4 X plus 1 kuadrat. Maka untuk f double aksen X lebih besar dari 0, mendapatkan hasil X merupakan bilangan real dan X tidak sama dengan min 1/4. Dan untuk f double aksen X kurang dari 0, mendapatkan hasil tak terdefinisi. Kemudian carilah semua titik stasioner dan titik fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Untuk fx sama dengan ln 4x plus 1 memiliki syarat fx sama dengan 0, maka f aksen x sama dengan 4/4x plus 1 sama dengan 0 akan menghasilkan hasil tak terdefinisi. Maka tidak dapat ditentukan atau tidak ada titik stasioner pada fx sama dengan ln 4x plus 1. Kemudian carilah semua titik singular dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Untuk fx ln 4x plus 1, f aksen x sama dengan 4/4x plus 1, maka f aksen x tidak memiliki hasil dan merupakan syarat titik singular. Jadi karena f aksen x ada, maka titik singular tidak ada. Kemudian carilah semua titik ekstrim dari fx. Tentukan jenisnya dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Untuk fx ln 4x plus 1 dan f aksen x sama dengan 4/4x plus 1, maka nilai maksimum yang ada adalah f6 yaitu 3,2 dan nilai minimum adalah f0 dengan hasil 0. Kemudian sketsakan grafik fungsi y sama dengan fx. Titik potong sumbu y untuk x sama dengan 0, maka ditemukan hasil y sama dengan 0,0, dan kemudian titik potong sumbu x untuk y sama dengan 0, maka ditemukan y sama dengan 0,0. Dan berikut adalah grafik fungsi fx ln 4x plus 1. Nomor 4. Diberikan fungsi fx sama dengan x min 1 pangkat 2/3. Pertama, tentukan domain fungsi fx sama dengan x min 1 pangkat 2/3. Domain dari fungsi fx sama dengan x min 1 pangkat 2/3 adalah x lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian, hitunglah f min 0,5 hingga f 2,5. Untuk fx, x min 1 pangkat 2/3. Untuk f min 0,5 hingga f0,5 mendapatkan hasil tak terdefinisi. Untuk f1 mendapatkan hasil 0, untuk f1,5 mendapatkan hasil 0,63, untuk f2 mendapatkan hasil 1, dan untuk f2,5 mendapatkan hasil 1,31. Kemudian hitunglah f aksen min 0,5 hingga f aksen 2,5. Untuk f aksen x sama dengan 2/3 akar pangkat 3 dari x min 1. Untuk f aksen min 0,5 mendapatkan hasil min 0,58. Untuk f aksen 0 mendapatkan hasil min 0,67. Untuk f aksen 0,5 mendapatkan hasil min 0,84. Untuk f aksen 1 tidak ada hasilnya atau tak terdefinisi. Untuk f aksen 1,5 mendapatkan hasil 0,84. Untuk f aksen 2 mendapatkan hasil 0,67, dan untuk f aksen 2,5 mendapatkan hasil 0,58. Kemudian hitunglah f double aksen min 0,5 hingga f double aksen 2,5. Untuk f double aksen x sama dengan min 2/9 kali x min 1 akar pangkat 3 dari x min 1. Untuk f double aksen min 0,5 mendapatkan hasil min 0,13. Untuk f double aksen 0 mendapatkan min 2/9. Untuk f double aksen 0,5 mendapatkan hasil min 0,56. Untuk f double aksen 1 tidak ada hasilnya atau tak terdefinisi. Untuk f double aksen 1,5 mendapatkan hasil min 0,56.
Untuk f double aksen 2 mendapatkan hasil min 2 per 9, dan untuk f double aksen 2,5 mendapatkan hasil min 0,13. Kemudian carilah interval di mana f aksen x lebih besar dari 0 dan interval di mana f aksen x kurang dari 0. Untuk f aksen x 2 per 3 akar pangkat 3 dari x min 1. Untuk f aksen x lebih besar dari 0 mendapatkan hasil x lebih besar dari 1, dan untuk f aksen x kurang dari 0 mendapatkan hasil x kurang dari 1. Kemudian carilah interval di mana f double aksen x lebih besar dari 0 dan interval f double aksen x kurang dari 0. Untuk f double aksen x sama dengan min 2 per 9 kali x min 1 akar pangkat 3 dari x min 1. Mendapatkan hasil tak terdefinisi untuk f double aksen x lebih besar dari 0. Kemudian carilah semua titik stasioner dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Untuk fx, x min 1 pangkat 2 per 3 dan f aksen x 2 per 3 akar pangkat 3 dari x min 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Maka tidak dapat ditentukan atau tidak ada nilai stasioner pada fx sama dengan x min 1 pangkat 2 per 3. Kemudian carilah semua titik singular dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Untuk fx sama dengan x min 1 pangkat 2 per 3 dan f aksen x sama dengan 2 per 3 akar pangkat 3 dari x min 1. F aksen x tidak ada adalah syarat dari titik singular. Jadi karena f aksen x ada, maka titik singularnya tidak ada. Kemudian carilah semua titik ekstrim dari fx, tentukan jenisnya dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Untuk fx sama dengan x min 1 pangkat 2 per 3 dan f aksen x sama dengan 2 per 3 akar pangkat 3 dari x min 1, terdapat nilai maksimum yang ada yaitu pada f 2,5 yaitu 1,31 dan nilai minimum yang ada pada f aksen 0,5 sama dengan min 0,84. Kemudian sketsakan grafik fungsi y sama dengan fx. Titik potong sumbu y atau x sama dengan 0 mendapatkan hasil tak terdefinisi, dan titik potong sumbu x y sama dengan 0 mendapatkan hasil y sama dengan 0,1. Dan berikut adalah grafik dari fungsi fx sama dengan x min 1 pangkat 2 per 3.